Yo, hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah donghua yang berjudul The Success of Empyrean Swan Emperor, yang dimana pada saat ini kita telah memasuki pada part ke-7. Dan part ke-7 ini mimin rekap dari episode ke-13 sampai episode ke-14. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Melanjutkan cerita semalam, kan dapat kita ketahui nih, Wan Fang melakukan pertarungan dahsyat dan sengit melawan Yao Liang. Dapat terdengar pula di kancang, sangat tak menyangkakan kekuatan Raja Harimau Perak. Disusul dengan senyum percaya diri yang ras manusia tampilkan. Berbeda hal dengan orang terkuat klan iblis surgawi, Yao Liang namanya. Ia sangat kecewa dan malu melihat kekuatan minim yang Yao Liang tunjukkan. Benar-benar memalukan. Disusul pula dengan tuan muda klan iblis surgawi yang kini nampaknya tidak menganggap remeh lagi kekuatan dari Raja Harimau Perak. Kemudian kita dialihkan scene kembali pada pertarungan yang kini mulai memanas antara Wan Fang dan Yao Liang. Karena Yao Liang yang terus bertahan, pasti dengan spontan ras manusia menertawakannya. Besar omong doang, tapi kekuatannya nihil. Alhasil Yao Liang kini menunjukkan wujud aslinya yang memancarkan lonjakan energi yang begitu kuat. Setelah itu lanjutlah mereka melakukan adu kekuatan antara tombak Raja Harimau dan kipas tulang iblis, dan diselingi pula dengan kecepatan yang memanjakan mata. Namun walaupun begitu, tetaplah Wan Fang yang paling dominan dalam duel ini. Dapat terdengar nih, ras manusia sangat terpukau akan kekuatan Raja Harimau Perak, sedangkan klan iblis hanya tercengang saja. Aku sudah lelah, tunjukkanlah semua kekuatanmu, kata Wan Fang seakan mengintimidasi. Dan termakan, Wu Liang langsung melepaskan tebasan gaya naga miliknya, yang mana teknik ini diciptakan oleh seorang Golden Martial God, klan iblis surgawi. Dan pastinya setelah ini Raja Harimau Perak akan mati, kata ras iblis dengan percaya diri. Sesudahnya mulailah Wan Fang dan Wu Liang melanjutkan pertarungan sengit mereka. Tapi tak disangka, walau telah menggunakan teknik terkuatnya, masih tetap saja Wan Fang lah yang dinominasi atau didominankan untuk memenangkan duel sengit ini. Terdengar sorakan bagi ras manusia, sedangkan rasa kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh klan iblis surgawi. Namun seakan tak terima, Yao Liang menyerang Wan Fang dengan membabi buta. Memang klan iblis ini sangatlah licik. Tapi untuk saja, Bewang Tian muncul sembari menghadang serangan licik dari Yao Liang. Sementara orang-orang terkuat klan iblis surgawi kini muncul dan pastinya membuat kericuan di Akademi Huan Jin yang tak terkendali. Dalam kondisi terdesak itu, Wan Fang harus memikirkan cara yang efektif untuk memenangkan pertarungan ini. Lantas dengan spontan, Raja Harimau Perak menggunakan teknik terlarang yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan.
Alhasil Yao Liang menyuruh Om Tanduk untuk membunuh Raja Harimau Perak sekarang juga. Namun sangat disayangkan sebelum hal itu terjadi, Wan Fang telah berhasil menyelesaikan pengaktifan teknik terlarang miliknya. Lantas Wan Fang langsung mementalkan serangan dari Om Tanduk. Kemudian Yao Liang menyuruh Xiao San untuk membantu Om Tanduk mengalahkan Raja Harimau Perak. Di sini dapat terdengar pula Wan Fang berpikir keras kalau ia harus mengalahkan orang-orang ini sebelum jangka waktu teknik terlarang Wan Fang habis. Alhasil dengan cerdik Wan Fang melakukan penyerang brutal kepada Om Tanduk hingga membuat Om Tanduk modiar. Saat sampai di situ, Wan Fang juga melancarkan serangan-serangannya kepada Xiao San. Namun dapat terdengar Xiao San mengetahui kalau teknik Wan Fang memiliki jangka waktu tertentu. Jadi karenanya Xiao San harus menghindari Wan Fang terlebih dahulu hingga teknik terlarang Wan Fang itu habis. Dan cara terampuh itu ialah membuat Wan Fang mengejar Xiao San pergi ke suatu tempat. Di tengah pengejaran, efek teknik terlarang Wan Fang kini mulai terkikis. Dan karenanya dengan percaya diri Xiao San berkata, "Akulah pemenangnya dan tepat pada hari ini akan menjadi hari kematianmu." Tapi bohong Nits, ternyata ini adalah teknik penipuan agar Xiao San mendekat kepada Wang Fan. Dan setelah itu Wan Fang langsung mementalkan Xiao San hingga ia terjatuh ke bawah tebing. Hingga pada akhirnya efek teknik terlarang kini telah habis. Dan kini Wan Fang hanya bisa terbaring untuk menyerap feel kuat dan memulihkan energinya yang terkuras. Sampai datanglah Song Chuanxing yang menghampiri Wan Fang sembari membawa sebilah pisau untuk membunuh Raja Harimau Perak. Yang dapat lihat saja Raja Harimau Perak kini sangatlah tak berdaya. Hehehe, aku Song Chuanxing salah bahagia. Karena tepat pada hari ini, orang yang mempermalukanku dulu bisa aku bunuh dengan tanganku sendiri. Raja Harimau Perak menjawab, "Apakah kau tidak penasaran siapa identitasku yang sebenarnya?" Alhasil Chuanxing membuka topeng Raja Harimau Perak dan alangkah terkejutnya dia melihat identitas sebenarnya dari Raja Harimau Perak tak lain dan tak bukan ialah Wang Fan. Sedangkan di akademi dapat terlihat ras iblis surgawi melarikan diri karena posisi mereka saat ini sungguh sangat berbahaya. Di sisi lain, setelah energi Wan Fang telah terkumpul, Wan Fang kini mencoba untuk mengejar Xiao San yang terjatuh dari tebing tadi. Tapi Dekan Puncak melarang Wan Fang untuk pergi. Dan juga dapat terdengar betapa terkejutnya Dekan Puncak. Bagaimana mungkin efek teknik terlarang yang dahsyat itu dapat diatasi Wan Fang hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian Wan Fang memberitahu Dekan Puncak kembali kalau Xiao San tadi telah sekarat. Dan pastinya nanti dengan sangat mudah aku bisa mengalahkannya. Tapi Dekan Puncak melarangnya karena ditakutkan di depan sana banyak jebakan-jebakan yang akan menunggu kita. Setelah itu karena penasaran Dekan Puncak meminta teknik terlarang yang Wan Fang gunakan tadi. Karena Dekan Puncak sangat terpukau akan teknik terlarang yang dahsyat tersebut. Mungkin saja teknik ini bisa membantu ras manusia. Dan tanpa berpikir panjang, Wan Fang langsung memberikan teknik terlarang itu kepada Dekan Puncak. Setelah melihat teknik itu, Dekan Puncak harus melakukan beberapa riset terlebih dahulu apakah teknik itu bisa digunakan khalayak umum ataupun tidak. Kemudian Dekan Puncak menyuruh Wan Fang untuk melepaskan pakaiannya dan pergi dari tempat tersebut. Setelah Wan Fang pergi, Dekan Puncak menyuruh om-om misterius untuk pergi ke kota dewa dalam penyamaran menjadi Raja Harimau Perak. Dan didampingi oleh beberapa senior bela diri. Beralisin pada klan iblis surgawi kembali dapat terdengar Xiao San melaporkan kalau ia tak dapat membunuh Raja Harimau Perak. Malah saat itu hidupnya lah yang terancam dalam bahaya. Alhasil Liang mengatakan tunggu saja nanti Raja Harimau Perak pasti akan kita bunuh dalam perjalanan ke kota dewa.
Beralih scene di dalam perpus, Wantong mengabarkan kalau Raja Rimau Perak saat ini sedang OTW ke kota Dewa untuk berlatih lebih efisien lagi, dan ia dikawal oleh beberapa orang master bela diri. Dalam hati, Wan Feng berharap semoga saja orang yang menyamar menjadi dirinya itu akan baik-baik saja.